Meski ditahan KPK, Hasto Kristianto masih aktif sebagai Sekjen PDIP. PDIP dan krisis standar moral. Bagaimana mungkin tersangka korupsi tetap dipertahankan? PDIP pertahankan Hasto, ini bukti partai tanpa moral dan integritas. Hasto masih Sekjen PDIP? Apakah ini pertanda PDIP adalah rumah para koruptor? Di negara ini, untuk menjadi aparatur sipil negara, ASN, saja, seseorang wajib membuktikan diri sebagai pribadi yang bersih dan kompeten melalui serangkaian tes ketat, tes potensi akademik, TPA, tes inteligensi umum, TIU, hingga tes wawasan kebangsaan, TWK. Semua itu untuk memastikan bahwa hanya putra-putri terbaik, berintegritas, dan setia pada nilai-nilai negara yang bisa mengabdi. Namun, ironi mencolok justru muncul dari tubuh partai politik sebesar PDI Perjuangan, PDIP. Seorang Hasto Kristianto, yang kini berstatus tersangka korupsi dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku, tetap dipertahankan di posisi strategis Sekretaris Jenderal, jantung operasional partai. Jika negara saja mewajibkan calon ASN bersih dari cacat moral, lalu standar macam apa yang dianut PDIP? Di mana nilai integritas, etika, dan tanggung jawab publik ketika seseorang yang diduga mencoreng hukum tetap diberi kepercayaan untuk mengatur urusan partai yang mengklaim dirinya sebagai Partai Rakyat? Keputusan ini memperlihatkan dengan gamblang bahwa PDIP di bawah Megawati Soekarno Putri telah mengabaikan standar kualitas yang bahkan jauh di bawah syarat minimal seorang pegawai negeri. Bagi PDIP saat ini, tampaknya bukan lagi rekam jejak moral atau kapasitas intelektual yang jadi ukuran, melainkan seberapa kuat loyalitas kepada kekuasaan di puncak. Dalam konteks ini, mempertahankan Hasto di posisi penting bukan hanya penghinaan terhadap semangat pemberantasan korupsi, tetapi juga sinyal bahwa PDIP telah mengkhianati semangat reformasi yang dulu mereka gaungkan. Bukan lagi meritokrasi yang dijunjung, melainkan nepotisme politik dan perlindungan terhadap loyalis, meski cacat secara hukum. Jika hari ini seorang tersangka korupsi bisa tetap nyaman menjadi sekjen partai besar, apa yang bisa rakyat harapkan dari kualitas kepemimpinan politik masa depan? Dan lebih jauh lagi, masihkah PDIP layak menyebut dirinya sebagai Partai Wong Cilik? PDIP dan pertanyaan besar tentang moralitas, standar apa yang sebenarnya mereka anut? Di negara ini, untuk menjadi seorang aparatur sipil negara, ASN, saja, pemerintah menetapkan standar moral dan intelektual yang ketat. Calon ASN harus melalui serangkaian ujian seperti tes potensi akademik, TPA, tes inteligensi umum, TIU, hingga tes wawasan kebangsaan, TWK, demi memastikan hanya pribadi-pribadi terbaik yang dapat dipercaya untuk mengemban tugas negara. Namun ironi memuakan justru terpampang di salah satu partai terbesar di negeri ini, PDI Perjuangan, PDIP. Hasto Kristianto, seorang yang kini berstatus tersangka kasus korupsi dan perintangan penyidikan, bukan hanya dibiarkan tetap berkiprah, ia bahkan tetap memegang jabatan strategis sebagai Sekretaris Jenderal Partai. Fakta ini mengundang pertanyaan besar, standar kualitas macam apa yang dianut PDIP? Jika ASN saja harus bersih dan teruji, mengapa partai sekelas PDIP justru mempertahankan seseorang yang tengah duduk di kursi pesakitan sebagai motor organisasi? Lalu bagaimana dengan kader-kader PDIP lainnya? Apakah mereka semua sudah kehilangan moral kompas? Di mana suara mereka yang seharusnya membela integritas dan bersikap tegas terhadap korupsi? Apakah mereka diam karena takut, karena loyalitas buta, atau karena memang standar etika di dalam tubuh partai itu sendiri sudah runtuh? Ataukah lebih jauh lagi, fakta ini mengonfirmasi ketakutan publik bahwa PDIP telah berubah menjadi sarang para koruptor? Partai yang dulu membanggakan diri sebagai Partai Wong Cilik, kini tampak lebih seperti benteng perlindungan bagi segelintir elit yang terjerat kasus hukum. Ketika seorang tersangka korupsi bisa tetap memegang kunci utama dalam mengatur partai, maka jelas, PDIP hari ini bukan lagi berbicara tentang perjuangan rakyat, melainkan tentang mempertahankan kuasa, meski harus menginjak-injak moralitas di depan mata rakyat. Publik berhak bertanya, jika standar integritas internal saja sudah sebobrok ini, bagaimana mungkin partai ini bisa dipercaya memimpin bangsa? Hasto tetap sekjen meski ditahan KPK, Megawati pertegas gaya otoriter di tubuh PDIP. Meski tengah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, atas dugaan kasus suap dan perintangan penyidikan terkait buron Harun Masiku,
Hasto Kristianto tetap dipertahankan sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan. Keputusan ini bukan hanya menampar akal sehat publik, tetapi juga menguatkan sinyal bahwa Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, ini menggenggam penuh kendali partai dengan gaya otoriter yang semakin kasat mata. Ganjar Pranowo, Ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, mengonfirmasi bahwa Hasto masih aktif menjalankan tugasnya meskipun berada di balik jeruji besi. Bahkan, Hasto diketahui masih sempat menandatangani surat resmi partai yang ditujukan kepada DPD PDIP Jawa Tengah. Sebuah fenomena ganjil yang memperlihatkan bagaimana PDIP kini semakin mempraktikkan politik kekuasaan tanpa malu-malu. Mempertahankan seorang tersangka kasus korupsi di jabatan vital partai adalah keputusan politik yang tidak bisa dipisahkan dari kehendak Megawati sendiri. Sebagai pemimpin tertinggi, Megawati bukannya membersihkan partainya dari noda hukum, melainkan seolah memberi karpet merah kepada loyalitas buta, tanpa mempertimbangkan integritas dan etika politik. Sikap ini menegaskan bahwa Megawati lebih mementingkan penguatan kekuasaan internal daripada memperbaiki citra partai di mata rakyat. Di sisi lain, kasus Hasto bukan sekadar persoalan hukum personal, tetapi juga simbol kegagalan moral PDIP di bawah Megawati. Ketika hukum dipandang sebelah mata dan loyalitas menjadi satu-satunya ukuran, maka partai bukan lagi rumah besar rakyat, melainkan hanya menjadi instrumen kekuasaan satu keluarga. Pengabaian terhadap prinsip bersih dari korupsi ini dikhawatirkan akan mempercepat alienasi PDIP dari basis masanya sendiri. Di tengah situasi politik nasional yang semakin kritis terhadap praktik korupsi, mempertahankan Hasto justru menunjukkan bahwa Megawati tak hanya tak peduli terhadap suara rakyat, tetapi juga tak ragu menancapkan kuku kekuasaan pribadinya lebih dalam. Keputusan ini menjadi bukti terbaru bahwa PDIP, di bawah kendali Megawati, bukan lagi partai demokratis yang dulu dibanggakan, melainkan sedang bertransformasi menjadi mesin politik otoriter yang tunduk sepenuhnya pada satu komando. Mega berkuasa, partai harus patuh tanpa banyak tanya. Apa yang dipertontonkan PDIP melalui Hasto Kristianto adalah bentuk penghinaan terang-terangan terhadap akal sehat rakyat. Seorang sekjen partai yang sudah jadi tersangka korupsi, bahkan sedang ditahan, masih dibiarkan menjalankan fungsi resmi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ini bukan hanya mencoreng wibawa partai, tapi mempermalukan seluruh etika demokrasi di negeri ini. PDIP, yang selama ini mengaku membela rakyat kecil, kini justru menunjukkan bahwa loyalitas kepada kekuasaan lebih utama ketimbang mempertahankan integritas. Membiarkan Hasto tetap aktif ibarat mengukuhkan bahwa di tubuh PDIP, kejahatan bukan sesuatu yang disesalkan, malah dilestarikan dan dilegalkan. Ini adalah tamparan keras bagi rakyat Indonesia yang mendambakan politik yang bersih dan bermartabat. Wajah asli PDIP terungkap, kader tanpa integritas, biarkan Hasto yang korupsi masih jadi sekjen. Sudah saatnya masyarakat melihat dengan jelas kenyataan pahit ini. Partai besar yang dulu mengklaim sebagai pembela rakyat, kini malah membiarkan seorang koruptor tetap memegang kendali. Hasto Kristianto, yang tengah ditahan karena kasus suap dan perintangan penyidikan, masih dipertahankan sebagai Sekretaris Jenderal PDIP, sebuah tindakan yang mengejutkan dan memalukan. Tidak ada tanda-tanda keinginan untuk membersihkan partai dari unsur-unsur yang merusak, justru sebaliknya. PDIP, yang mengklaim sebagai partai rakyat, kini memunculkan wajah aslinya sebagai tempat berlindung bagi para pelaku korupsi. Di mana moral dan integritas kader-kadernya? Apakah mereka benar-benar ingin membiarkan partai mereka dihancurkan oleh arogansi dan ketidakpedulian terhadap hukum dan etika? Kader PDIP yang diam, seolah memberikan persetujuan terhadap sikap Mega dan Hasto, seakan telah kehilangan kompas moral mereka. Jika ini yang terjadi di dalam tubuh PDIP, apakah masih layak bagi partai ini untuk berbicara tentang masa depan Indonesia?